Hai teman-teman semua, salam kenal. Aku Anggi Pertiwi. Di sini aku akan menceritakan seorang tokoh panglima besar, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun. Ia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia juga sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama dan termuda. Pada umur ke-31 tahun, Sudirman telah menjadi jenderal. Keluarga Jenderal Sudirman. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas, dan ibunya bernama Siem, merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh pamannya. Ia adalah seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunario bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi atau Hollands Inland School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolahnya. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah, yaitu mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Sudirman dan Alfiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra serta 4 orang putri. Jenderal Sudirman juga merupakan seorang guru. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memulai karir kemiliteran pada tahun 1943. Saat itu Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sudangko dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat kolonel. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Hindia Belanda pada November sampai Desember 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran berakhir dengan kemenangan. Atas berbagai prestasi militernya, pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni 1947. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan rekrut pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Saat itu Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Pantirapi, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang
Selang sebulan, tepatnya pada pukul 18.30, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Pada 10 Desember 1964, Sudirman ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Sudirman dipromosikan menjadi Jenderal Besar pada tahun 1997. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Tak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Dari Jenderal Sudirman. Tanpa Sudirman, mungkin bangsa Indonesia buta tentang arti perjuangan.